ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa al-khatim lima sabaq nasiril haqqa bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hasyin akhlaqana bil hilmi wa syahil lana abwaba fadlik wansur alaina min khadhaini birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, sumalhamdulillah, puja dan puji syukur tak lupa kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan dan kita curahkan kepada Nabi kita tercinta, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita buka halaman 68, makalah ke-34. Masih dalam makna az-zuhud yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abbas. Qala Ibnu Abbas fi maudi'in akhar. Pada kesempatan yang lain pun Al-Imam Ibnu Abbas juga mengatakan. Apa yang beliau katakan? Az-zayyu tarkuz zinati wal huruf zai, ya, di dalam kalimat zuhud bisa mengandung makna tarkuz zinah. Sudah pasti orang yang zuhud itu tidak mementingkan keindahan. Ya. Kalau kayak kita kan, jangankan jangankan kondangan, mungkin ngaji aja mesti rapi ya. Mesti dandan, apalagi kondangan. Ya, kalau di sini bedaknya cuma 1 tabok buat ngaji, kondangan bisa-bisa 5 tabok. Orang zuhud tuh nggak ada yang mentingin keindahan. Ya. Belum lama ada seorang ulama besar di kota Malaysia. Itu dari sampai presiden Malaysia ibaratnya itu ingin bangunin dia rumah. Rumahnya nggak mau dibangunin. Dia cuma punya baju 2. Kalau nih baju udah kotor, yang dibuat sholat, dipakai yang satu dan yang satu langsung dicuci. Itu dari dia muda sampai beliau wafat, namanya Habib Ali Al-Idrus. Zuhud orangnya. Nggak pernah lebih bajunya dari 2. Cuman 2. Kalau kita nggak 10 nggak mungkin ya. Sehari sekali ganti, iya nggak? Iya, tiap hari ganti baju, nyucinya males. Iya, laundry. Iya, bisa-bisa dicuci sekarang, diteriskanya 2 bulan kemudian.
Ya, bisa-bisa tuh pakaian nggak diteriska langsung masuk lemari. Nah, ini orang yang zuhud, ya, tarkuz zinah, tidak mementingkan keindahan. Ya, kalau bagi perempuan bersolek, jauh tuh, jauhin. Boleh bersolek, ya, boleh dandan, boleh indah, indahlah kita di dalam rumah kita. Ya jangan depan orang kita memajang keindahan dari pakaian kita, dari perhiasan kita, dari diri kita, ya. Tapi munculkan keindahan tersebut di depan seseorang yang diwajibkan di dalam syariat, depan suami. Depan suami jangan bau kompor, bau dapur, bau balsem lah gitu katanya. Jangan. Ya. Jangan. Ya, nah jadi ya ini ibaratnya kita nggak mungkin jauh untuk mencoba menjadi orang zuhud ya. Tapi hal seperti itu pasti bisa kita lakukan. Sehingga kita mendekatkan kepada orang-orang yang zuhud. Ya, ini pertama, tarkuz zinah, tidak mementingkan keindahan. Jauhkan diri kita dari keindahan dunia karena ad-dunya mal'un wa mal'una ma fiha. Dunia ini dilaknat oleh Allah. Wa mal'una ma fiha, apa-apa yang ada di dalamnya dilaknat oleh Allah. Allah laknat semuanya. Enggak ada yang Allah enggak laknat. Illa zikrullah, kecuali ingat kepada Allah. Tuh. Ya. Kalau dia ingat sama kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah enggak laknat. Punya kendaraan bermotor, punya motor dibawa ke tempat-tempat yang diridhoi Allah, untuk ke masjid, musholla, majelis taklim, untuk nolong orang, untuk bantu orang. Allah enggak laknat. Tapi sesuatu yang diniatkan untuk dunia apapun, Allah akan laknat itu. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu yang kedua kata Al-Imam Ibnu Abbas, walha, ya, yaitu daripada huruf ha, daripada kalimat zuhud. Tarkul hawa, meninggalkan hawa nafsu. Kita jangan ngikutin hawa nafsu. Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada kita, innan nafsu lamaratun bisyu. Nafsu itu selalu mengajak kita kepada kejelekan. Ya. Coba nih, final Piala AFF nih, bukan kemarin, sekarang. Insya Allah yang ngaji nggak segini nih. Begitu kalah buru-buru ke majelis taklim. Ya. Iya. Iya, coba Piala AFF ini malam Jumat nih, nggak segini nih yang ngaji nih. Ya, apa? Jangan ikuti hawa nafsu. Nafsu tuh udah pasti ngajak kita kepada kejelekan. Kita asik nih Bu, nonton sinetron. Ya, asik lagi. Wah, serius-seriusnya, sedih kali itu sinetronnya. Suami bilang, "Mah, makan dong." Nu ambil di dalam. Kalau enggak, ntar dulu, nah ini lagi seru. Ya. Nonton film lagi enak-enaknya, datang panggilan azan. Tanggung, nunggu iklan. Ya kan gitu kan? Tuh ikutin nafsu tuh namanya. Ya, ikutin nafsu. Inna nafsu lamaratun bisyu. Nafsu selalu ngajak kita kepada kejelekan. Orang zuhud nggak pernah mengikuti hawa nafsu. Yang ada dilawan. Nah, kita coba lawan hawa nafsu kita. Kalau kita lagi asik duduk, tahu-tahu ya Allah, pakai azan lagi, baru duduk enak selonjoran, lawan Allahu Akbar, astagfirullahaladzim, sholat dulu, buru-buru bangun. Lawan tuh nafsu mesti dilawan. Jadi jangan kita anggap musuh berbahaya kita, musuh daripada seseorang yang menjadi musuh kita. Bukan, musuh yang berbahaya buat kita itu hawa nafsu kita.
Kalau kita masih bisa dikendalikan hawa nafsu, itu berbahaya. Jadi kita mesti lawan. Ya, kadang yang laki nonton bola matanya terang banget. Piala Champion jam 3, luar biasa. Jam 4 habis, 15 menit lagi subuh. Ah, tiduran dulu dah sambil nunggu subuh. Datang azan, ya ntar dulu dah, lama, belum qomat. Tuh ikutin nafsu, buru-buru istighfar, astagfirullahaladzim. Bangun. Langsung ambil wudu. Atau kita lagi asik tidur dibangunin. Ya, ayo bangun sholat. Jam berapa emang? Baru azan. Ya udah ntar aja pas qomat. Ada gak kadang yang begitu? Ada. Ya udah ntar aja jam 5 subuh terakhir setengah 6 ini. Itu nafsu tuh ya. Makanya aneh nih kalau ada anak-anak nih yang nginep di rumah. Banguninnya mah gak pakai apa-apa, nyalain rokok, sundut kakinya, loncat dia, buru-buru kamar mandi. Beb kok begitu? Iya, nafsu lo kalah sama api. Enak begitu. Ya. Orang begitu tinggal nyalain rokok, ya dia tidur sundut kakinya. Terus wah kaget. Akhirnya sholat. Iya, mendingan kena api rokok daripada api neraka. Ya, nah ini kita tinggalkan. Lalu yang ketiga wadalu dan dal daripada kalimat zuhud. Ya, tarkut dunia, tidak mementingkan dunia. Tuh orang zuhud nggak ada yang mementingkan dunia. Dunia seperlunya. Ya, kita perlu makan sepiring cukup gak? Cukup, jangan kayak gajah satu ember. Gajah satu ember wajar. Gede badannya. Emang kita gajah? Emang kita sapi? Beda. Ya. Yang penting itulah orang zuhud. Ya, orang zuhud tidak ada yang mementingkan dunia. Ya. Dengan itu dunia, ambillah dunia seperlunya. Aku sebulan butuh uang 100 juta. Untuk apa? Aku punya anak yatim 20 orang. Itu makannya aku yang tanggung, sekolahnya aku yang bayarin. Semuanya aku yang bayarin. Pakaiannya aku yang beliin. Aku yang urus. Dan aku punya anak 8. Ya, dari istri 1 punya anak 8. Berarti dia punya keperluan sebulan 100 juta. Bukan berarti kayak kita kebutuhan 3 juta ngotot nyari 6 juta. Ah, tanggung ah. Bintangnya belum 5. Hah? Ah, tanggung ah. Bonusnya masih banyak. Ya, padahal misalkan dari gaji UMR kita udah cukup nih. Tapi masih ngembat lagi duit-duit lain. Ngarepin lebih. Nah, sehingga itu tidak menjadi keberkahan buat kita. Uang kita akan kurang. Allah tidak akan cukupi. Kenapa Allah tidak cukupi? Karena keberkahan telah Allah angkat dari uang tersebut. Jangan sampai harta kita menjadi harta yang gak berkah. Ya, makanya dunia, kalau orang zuhud ngelihat dunia tuh, jangan ke atas, ke bawah. Ya Allah, tuh ada orang makan nasi ame garam aja masih hidup ya. Alhamdulillah saya bisa makan nasi ame tempe. Jangan ngotot mau makan nasi ame daging kambing tiap hari. Lihat ke bawah. Ya, nah jadi inilah orang zuhud. Yang pertama tarkuz zina, mereka tidak mementingkan daripada keindahan. Contohlah mereka sedikit demi sedikit tumbuhkan di dalam diri kita. Yang kedua, yaitu tarkul hawa, meninggalkan daripada hawa nafsu. Belajarlah kita untuk perang melawan hawa nafsu. Bahaya nih nafsu kalau diikuti. Jangan sampai nafsu berakar di dalam diri kita. Ya, jangan sampai berakar. Makanya orang itu
kadang melihat, itu mah udah takdir Allah. Misalkan di sini ada 2 minuman, Ibu. Yang satu air halal, yang satu air haram. Ya. Kalau kita ikut iman, kita ambil air halal. Kalau kita ikut nafsu, kita ambil air haram. Nah, disitulah kita perang. Kita mau menangin iman kita, apa menangin nafsu kita? Kalau kita ikut nafsu, berarti kita menginginkan nafsu kita menang, iman kita kalah. Kalau kita mau memenangkan iman kita dan kalahkan nafsu kita, lawan nafsu, menangkan iman. Artinya, kuatkan iman kita, hancurkan daripada nafsu kita. Nah, inilah daripada orang-orang yang zuhud, yang sudah tidak ada kecintaan kepada dunia. Ya, kita insya Allah bisa mencontohnya sedikit demi sedikit. Insya Allah, Allah akan berikan kesempurnaan untuk kita semua. Nah, ini ada yang menarik karena Anda melihat ada satu pertanyaan luar biasa. Memang bagus jatuhnya untuk kaum wanita di dalam jenazah. Maka Anda bilang boleh, untung satu doang, kalau satu doang dijawab. Nah, apa hukumnya seorang perempuan ikut sholat jenazah di masjid? Di masjid jangan, di rumah boleh. Afdalus sholah ala mar'a, afdalnya sholat bagi seorang wanita di masjid apa di halaman rumahnya? Di halaman rumah. Lebih afdal sholat seorang wanita di halaman rumah apa di dalam rumah? Di dalam rumah. Lebih afdal sholat seorang wanita di dalam rumah apa di dalam kamarnya? Di dalam kamar lebih afdal. Jadi boleh perempuan mensolatkan jenazah? Boleh, sebelum jenazah tersebut dibawa ke masjid. Ya, di rumah mau ikut sholatin boleh. Kalau semuanya perempuan, Beb, yang afdal bagaimana? Yang afdal sendiri-sendiri. Tapi kalau bisa di situ ada lakinya yang menjadi imam di dalam sholat jenazah. Ya, boleh. Yang nggak boleh ikut ke kubur. Haram. Ya, ikut ke kubur nggak boleh perempuan. Kenapa? Yuk kita lihat mudaratnya dulu. Perempuan ame laki kalau nangis, parahan siapa? Perempuan, ada yang histeris ya. Ampe-ampe ada yang pingsan nggak? Ada. Jangankan pingsan, kesurupan ada. Benar kan nih? Ya, jadi kita lihat mudaratnya. Jadi seorang perempuan, Beb, saya ini istrinya. Tatkala si suami keluar dari rumah, istri masuk iddah, haram. Udah hitungan ya, hati-hati. Nggak boleh. Itu udah masuk hitungan iddah. Kapan masuknya? Tatkala jenazah suami keluar dari rumah. Ini mesti pahamin karena juga masih banyak perempuan ikut ke kubur nih. Benar, ya besok-besok jangan. Malah kebanyakan perempuan katanya sekarang. Waduh ya. Serahin tuh sama laki. Nah yang kedua, apa hukumnya seorang perempuan ikut memandikan jenazah daripada saudara laki-lakinya? Gak apa-apa, boleh. Ya. Di sini juga ada urutan. Urutan di dalam memandikan daripada jenazah. Misalkan jenazah daripada laki-laki. Siapa yang pantas memandikan jenazah seorang laki-laki? Pertama, laki-laki yang masih ada hubungan darah dengannya. Bisa adiknya, bisa kakaknya, ya, atau bapaknya, atau kakeknya, atau pamannya, bisa, boleh memandikan. Ya, ini yang memandikan. Kedua,
Kalau itu tidak ada, bagaimana dengan istrinya? Istri boleh memandikan jenazah suaminya. Yang nggak boleh disentuh tatkala si suami udah diwuduin. Begitu juga, suami boleh gak memandikan jenazah istrinya? Boleh, tapi begitu sudah diwudukan, tidak bolehlah lagi. Jenazah habis dimandiin diwuduin nggak? Wuduin. Nah begitu sudah wudu, udah nggak boleh. Sebelum diwuduin pengen cium pipinya, boleh. Begitu sudah diwudukan, udah nggak boleh. Ya, urutan di dalam memandikan jenazah. Nah misalkan istri sudah tidak ada, urutannya laki-laki, ya untuk seorang laki. Nah si perempuan tinggal dibalik aja ya, bagi perempuan ya. Laki-laki yang tidak ada hubungan darah dengannya. Ya, yang bukan mahram boleh. Oh, kita ambil karena ini yang meninggal saudara laki-laki kita, di daerah kita ada tukang yang biasa mandiin mayit seorang laki-laki, suruh dia boleh. Ya, kalau memang dari adik, kakak, kakek, bapak nggak ada, nah itu dia. Nah, setelah daripada laki-laki yang tidak ada hubungan kekerabatan. Oh, laki ini di kampung kita nggak ada nih. Bagaimana? Kalau nggak dimandikan nih laki-laki ini, perempuan yang muhrim. Oh, dia punya adik perempuan, punya kakak perempuan, boleh memandikan daripada saudara laki-lakinya. Ya. Begitu juga menjadi imam sholat jenazah. Yang afdal siapa? Kalau si istri yang meninggal, si suami menjadi imam sholat jenazah. Enggak ada anak. Makanya nih inti ini belajar yang benar. Jangan sampai nggak bisa enta nyolatin jenazah orang tua ente, anak ente, suami ente, istri ente. Itu yang afdol, urutan yang afdol. Ya. Yang menjadi imam sholat jenazah. Dan perempuan boleh mensolatkan jenazah daripada keluarganya. Tapi kapan? Sebelum keluar dari rumah, sholatkan dulu jenazah di rumah keluarga gitu. Keluarga ya, semuanya sholat berjamaah. Sholatul jenazah berjamaah di itu tempat. Ya, nah inilah yang Anda dapat sampaikan. Mudah-mudahan ini manfaat buat kita semua dan Allah ijabah apa yang jadi niat, hajat dan tujuan kita, dan Allah jaga iman Islam kita, Allah jaga keistiqomahan kita sehingga kita mendapatkan keberkahan dunia hingga akhirat. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa aminna fit tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.